Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa agar dapat mempresentasikan topik materi psikologi pendidikan yaitu perbedaan individu dalam pembelajaran. Nah, baiklah pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Anwar Hidayat dengan NIM 220530007, yang kedua Putih Aventia Jape dengan NIM 2212129202, dan yang ketiga yaitu Taufik Ilham dengan NIM 22004152. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi topik ke-13 mengenai perbedaan individu dalam pembelajaran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Dina Sukma SPSI SPD MPD yang telah mengampu mata kuliah ini dan membimbing kami sampai sejauh ini. Tanpa berlama-lama kami akan mulai mempresentasikan materi kami, di mana untuk penyampaian ini akan kami bagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator, yang kedua yaitu segmen penyampaian materi, dan yang ketiga yaitu pertanyaan dan diskusi pada e-learning nantinya. Yang melatar belakangi materi ini yaitu di mana perbedaan dalam belajar ini merujuk pada beberapa variasi karakteristik dan kemampuan oleh siswa atau oleh pendidik untuk memahami materi pelajaran oleh siswa. Beberapa faktor-faktor yang bervariasi akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jadi sebagai pendidik itu sangat penting untuk memahami perbedaan individu karena karakteristiknya yang berbeda. Seringkali karakteristik yang berbeda ini akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jadi dari permasalahan yang timbul, pendidik itu harus memiliki pengetahuan yang bermacam pula untuk memahami keberagaman individu tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, di mana untuk topik yang pertama yaitu gaya belajar akan disampaikan oleh Kak Putri Aventia Jape. Kepada Kak Putri dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menyajikan materi yang pertama mengenai gaya belajar. Slameto pada tahun 2010 mengatakan mengenai pengertian gaya belajar bahwa secara psikologis, belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar sebagai proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Boleh next slide. Ada 3 modalitas atau tipe dalam gaya belajar. Yang pertama yaitu visual atau visual learners, di mana gaya belajar visual ini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Yang kedua, auditory atau auditory learners, di mana gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami dan juga mengingat. Dan tipe yang ketiga yaitu kinestetik atau kinesthetic learners, yaitu gaya belajar kinestetik yang mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Next slide. Materi yang kedua yaitu siswa beresiko. Siswa beresiko adalah siswa yang tidak mengalami kesuksesan di sekolah dan putus potensial. Mereka biasanya berprestasi akademik rendah yang menunjukkan kepercayaan diri yang rendah. Jumlah yang mengalami beresiko lebih banyak adalah laki-laki dan merupakan kaum minoritas. Lanjutnya. Ciri-ciri dari siswa beresiko antara lain yang pertama, tidak menampilkan kemampuan membaca yang baik di sekolah. Yang kedua, tidak melanjutkan studi pada kelas atau level berikutnya di sekolah. Yang ketiga, tidak menampilkan hasil yang memuaskan. Lalu yang keempat,
instrumen asesmen yang dibuat dan dimiliki oleh sekolah. Lalu yang kelima, memiliki keterbatasan dalam berbahasa Inggris dan juga lambat belajar. Yang kelima, atau maksudnya yang terakhir, yaitu dia tidak memiliki motivasi dalam belajar. Strategi dalam mendefinisikan siswa berisiko, yang pertama melalui pendekatan prediktif. Pendekatan ini berdasarkan pada model defisit yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa tersebut diprediksikan menjadi berisiko. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan ketika permasalahan siswa di sekolah telah terjadi. Pendekatan unilateral yang ketiga itu, ya di mana dengan adanya asumsi bahwa terdapat peningkatan jumlah dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu melalui faktor sekolah, di mana terdapat hasil penelitian yang melihat bahwa faktor-faktor sekolah sebagai penyebab potensial pada keberesikoan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Putih yang telah menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai gaya belajar dan siswa beresiko. Untuk materi berikutnya yaitu anak berkebutuhan khusus dan model pembelajaran untuk ABK yang akan disampaikan oleh Bang Taufik. Kepada Bang Taufik dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Eh, Baik, sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Bahwasannya anak berkebutuhan khusus yaitu adalah anak-anak yang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari anak pada umumnya. Perbedaan ini tidak selalu berkaitan dengan ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Next. Nah, baik di sini ada beberapa jenis-jenis tentang SLB. Yang pertama yaitu bagian A untuk tunanetra, yang bagian B untuk tunarungu, bagian C untuk tunagrahita, yang bagian D untuk tunadaksa, bagian E untuk tunalaras, dan yang terakhir yaitu bagian D untuk cacat ganda. Langsung next. Nah, baik. Pentingnya screening dan assessment. Untuk memahami karakter dan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus dengan jelas, guru harus melakukan screening atau asesmen terlebih dahulu. Screening atau asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam berbagai aspek perkembangan, terutama kognitif dan sosial. Next. Nah, pada dasarnya ada model pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model pembelajaran yang disiapkan untuk anak kebutuhan khusus di sekolah bertujuan membantu untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial mereka. Pembelajaran ini disusun secara khusus dengan menggali dan mengembangkan kemampuan diri peserta didik. Berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, kompetensi ini mencakup 4 ranah utama. Yang pertama yaitu kompetensi fisik. Maksudnya kemampuan motorik, kasar, dan halus. Dan yang kedua yaitu afektif, kemampuan emosional dan sosial. Dan yang ketiga yaitu kompetensi kehidupan sehari-hari. Maksudnya yaitu membahas keterampilan hidup mandiri seperti berpakaian, makan, dan kebersihan diri. Dan yang terakhir yaitu kompetensi akademik, kemampuan kognitif dan pengetahuan akademik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Next. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik. Pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik merupakan pendekatan yang mengakui dan memanfaatkan perbedaan individu dalam kelas. Dalam konteks ini, keberagaman mencakup berbagai aspek seperti kemampuan kognitif, gaya belajar, kecakapan berbahasa, kecakapan motorik, latar belakang budaya, bakat, kondisi kesehatan, dan kebutuhan khusus. Lanjut. Nah, pendekatan keberagaman ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis gaya belajar. Bahwasannya mengakui bahwa setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda, misalnya visual, auditory, dan kinestik.
Selanjutnya menyediakan beragam metode pengajaran seperti gambar, ceramah, diskusi, dan aktivitas praktis. Dan yang kedua yaitu pendekatan berbasis kecakapan. Pendekatan ini menjelaskan, mengidentifikasi kecakapan untuk setiap peserta didik, misalnya kemampuan matematika, seni, dan olahraga. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan kecakapan ini ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan pencapaian. Dan yang ketiga yaitu pendekatan berbasis budaya dan bahasa. Pendekatan ini harus menghormati latar belakang budaya dan bahasa peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan materi pembelajaran yang relevan dengan budaya mereka dan memfasilitasi komunikasi dalam bahasa yang dikuasai oleh peserta didik. Dan yang keempat yaitu pendekatan berbasis kebutuhan khusus. Memahami kebutuhan khusus peserta didik seperti anak-anak dengan disabilitas atau kecerdasan yang berbeda, dan yang selanjutnya menyediakan dukungan tambahan, modifikasi atau adaptasi agar semua peserta didik dapat mengakses pembelajaran. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif yaitu menjelaskan mendorong kerjasama antara peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. Yang terakhir yaitu menggunakan proyek kelompok, diskusi, dan aktivitas yang memperkuat kerjasama. Mungkin itulah dari penjelasan tentang perbedaan individu dalam pembelajaran. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Taufik yang telah menjelaskan materi tadi. Mungkin sampai di sinilah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada dari teman-teman nantinya yang ingin bertanya ataupun yang ingin berdiskusi maupun ingin memberikan kritik dan saran, kami persilahkan di forum e-learning UNP. Saya perwakilan dari kelompok 13, izin minta maaf apabila ada kata yang salah. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.